Aktivitas kapal penjaga pantai Cina atau China Coast Guard (CCG) di kawasan Laut Cina Selatan sebenarnya bukan fenomena yang baru terjadi belakangan ini. Keberadaan mereka sudah tercatat sejak tahun 2013 dan terus berulang hingga sekarang tanpa ada kejelasan kapan situasi ini benar-benar berakhir. Selama lebih dari 10 tahun, kapal-kapal tersebut beroperasi di wilayah yang sangat sensitif secara geopolitik. Bahkan, dalam beberapa kesempatan terpantau bergerak mendekati perairan Indonesia. Dalam menghadapi situasi tersebut, Indonesia mengambil langkah yang tegas namun tetap terkontrol. Kapal asing yang dianggap melanggar batas tidak dibiarkan begitu saja, melainkan dihadang dan diusir dengan pendekatan penegakan hukum non-militer, termasuk melalui penggunaan pancutan air. Langkah ini menjadi contoh penting di kawasan, sekaligus menunjukkan bahwa kehadiran negara di laut tidak selalu harus disertai konfrontasi bersenjata, tetapi tetap mampu menyampaikan pesan ketegasan dan kedaulatan. Namun pendekatan yang diambil Indonesia justru memunculkan pertanyaan besar di kalangan parlemen Malaysia. Pertanyaan yang sederhana namun krusial. Mengapa langkah serupa tidak dilakukan ketika dugaan pelanggaran terjadi di wilayah yang diklaim Malaysia? Mengapa respons yang muncul lebih banyak berupa pernyataan diplomatik sementara kehadiran kapal asing terus berulang dari tahun ke tahun? Pertanyaan ini muncul bukan tanpa dasar. Kondisi armada laut Malaysia sendiri menjadi sorotan utama. Banyak pihak menilai bahwa kesiapan armada maritim Malaysia berada dalam kondisi yang kurang ideal. Sebagian kapal dinilai sudah uzur, tidak lagi memiliki kecepatan dan daya jelajah yang memadai, serta kalah kelas ketika harus berhadapan dengan kapal penjaga pantai Cina yang berukuran besar dan dilengkapi teknologi modern. Di wilayah yang dipersoalkan, kehadiran Malaysia saat ini praktis hanya diwakili oleh satu kapal tentara laut di Raja Malaysia dan satu kapal agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Keduanya berukuran relatif kecil dan mudah terombang-ambing oleh gelombang laut. Situasi ini terlihat sangat kontras jika dibandingkan dengan kapal-kapal China yang berukuran jauh lebih besar, stabil di laut lepas, dan seringkali hadir dalam jumlah yang tidak sedikit. Ironi semakin terasa ketika di tengah keterbatasan tersebut, masih berkembang narasi-narasi berlebihan tentang kejayaan maritim. Klaim bahwa orang Melayu merupakan bangsa pelaut terbesar di dunia, bahkan disebut-sebut sebagai guru bagi bangsa lain dalam teknologi perkapalan, kembali dipertanyakan relevansinya. Narasi historis yang dibanggakan itu kini berhadapan langsung dengan realitas lapangan yang jauh berbeda. Fakta menunjukkan bahwa hingga saat ini Malaysia belum mampu membangun kapal perang besar secara mandiri. Ketergantungan pada proyek luar negeri masih sangat tinggi. Proyek kapal tempur Littoral Combat Ship atau LCS yang dipesan bertahun-tahun lalu pun belum juga rampung. Alih-alih menjadi simbol kebangkitan kekuatan maritim, proyek tersebut justru berubah menjadi skandal nasional yang menyita perhatian publik dan parlemen. Keterlambatan dan kegagalan proyek LCS bukan hanya soal administrasi, anggaran, atau manajemen. Dampaknya terasa langsung terhadap keamanan laut. Wilayah perairan Malaysia menjadi semakin rentan dimasuki kapal asing. Kapal-kapal Cina tercatat berulang kali berada di Laut Cina Selatan, bahkan diduga telah memasuki wilayah yang diklaim sebagai bagian dari perairan Malaysia. Namun dalam kondisi tersebut, respons militer yang tersedia sangat terbatas. Sebagian besar armada yang dimiliki Malaysia saat ini sudah berusia tua. Kapal-kapal yang masih beroperasi pun kebanyakan berukuran kecil dan tidak dirancang untuk menghadapi kapal penjaga pantai asing yang besar dan kokoh. Ketimpangan ini menciptakan kesan bahwa Malaysia berada dalam posisi defensif yang lemah, meskipun secara hukum internasional memiliki hak atas wilayah tersebut. Situasi ini kemudian memicu munculnya usulan-usulan yang terdengar tidak lazim di parlemen. Salah satunya adalah gagasan untuk menempatkan kapal-kapal besar yang sudah tidak berfungsi atau bahkan kapal rongsokan di wilayah sengketa. Tujuan dari usulan tersebut cukup sederhana, yakni agar dari kejauhan terlihat seolah-olah Malaysia memiliki kehadiran armada yang lebih banyak dan lebih kuat. Harapannya, pihak Cina akan berpikir ulang ketika melihat keberadaan kapal-kapal tersebut. Namun gagasan ini langsung memicu perdebatan sengit. Banyak pihak menilai bahwa pendekatan semacam itu justru berisiko merusak kredibilitas negara. Kehadiran kapal tanpa fungsi operasional dinilai tidak hanya tidak efektif, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan dan menurunkan wibawa di mata internasional. Dalam sidang parlemen, pemerintah Malaysia menjelaskan bahwa sejak 2013,
Angkatan Tentara Malaysia telah ditugaskan untuk melaksanakan operasi maritim secara berterusan. Operasi ini dilakukan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dengan tujuan utama memantau pergerakan kapal penjaga pantai Cina serta kapal nelayan asing. Upaya tersebut juga didukung oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia sebagai bagian dari pengawasan terpadu. Pemerintah menegaskan bahwa di samping operasi pengawasan, pendekatan diplomasi pertahanan tetap menjadi prioritas utama. Jalur komunikasi dengan Cina dinilai masih terbuka dan dianggap sebagai cara paling rasional untuk mencegah eskalasi konflik di kawasan Laut Cina Selatan. Namun penjelasan tersebut tidak sepenuhnya memuaskan sebagian anggota parlemen. Mereka menilai bahwa jawaban pemerintah terdengar manis, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan di lapangan. Fakta menunjukkan bahwa kapal penjaga pantai Cina yang ukurannya bisa mencapai 2 kali lipat kapal TLDM tetap berada di lokasi dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan kawasan tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar yang terus berulang. Apakah kehadiran kapal-kapal Cina itu sekadar bagian dari klaim tumpang tindih atau sudah masuk kategori pencerobohan? Perbedaan definisi ini sangat penting karena akan menentukan langkah yang seharusnya diambil oleh negara. Jika kehadiran tersebut hanya dianggap sebagai klaim bertindih, Malaysia masih dapat mengandalkan nota bantahan diplomatik sebagai instrumen utama. Namun jika sudah dikategorikan sebagai pencerobohan, maka seharusnya ada tindakan yang lebih nyata sesuai dengan hukum internasional. Salah satunya adalah penggunaan pancutan air sebagai bentuk pengusiran non-militer, sebagaimana yang pernah dilakukan Indonesia. Anggota parlemen secara terbuka mengingatkan bahwa kapal Cina pernah dihalau dari perairan Indonesia dengan metode tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan lanjutan yang semakin sulit dihindari. Mengapa Malaysia tidak mengambil langkah yang sama? Persoalan lain yang turut mengemuka adalah laporan dari para nelayan Malaysia, khususnya dari wilayah Bintulu. Mereka mengaku pernah diusir saat sedang melaut di kawasan yang selama ini dianggap sebagai wilayah Malaysia. Jika kawasan tersebut memang bukan wilayah Malaysia, maka penjelasan resmi perlu disampaikan secara transparan kepada publik. Namun jika wilayah itu adalah bagian dari perairan Malaysia dan nelayan diusir oleh kapal asing, maka ketegasan negara kembali dipertanyakan. Kehadiran kapal Cina sejak 2013 juga dianggap tidak masuk akal jika terus dikaitkan dengan alasan historis. Disebutkan bahwa Cina mengklaim adanya bangkai kapal Cheng Ho di wilayah tersebut dan ingin mengangkatnya. Namun setelah lebih dari 1 dekade berlalu, alasan ini dinilai semakin sulit diterima. Tidak ada bukti konkret bahwa proses pengangkatan itu benar-benar berlangsung. Bahkan informasi awal tentang keberadaan kapal Cina di kawasan tersebut disebut-sebut berasal dari seorang penyelam asal Australia, bukan dari sistem pemantauan militer. Baru setelah laporan tersebut muncul, tindakan pengawasan mulai diperkuat. Fakta ini menambah kritik terhadap kesiapan dan kecepatan respons aparat terkait. Kritik lainnya adalah kecenderungan Malaysia yang dinilai hanya mampu mengirim nota bantahan setiap kali insiden serupa terjadi. Diplomasi memang penting dan diakui sebagai instrumen utama dalam hubungan internasional. Namun jika nota bantahan tidak diindahkan dan pelanggaran terus berulang, maka efektivitas pendekatan tersebut patut dipertanyakan. Sebagian anggota parlemen menegaskan bahwa Malaysia tidak menginginkan konflik bersenjata. Namun ketidaktegasan yang berlarut-larut justru berpotensi mengundang pelanggaran yang lebih sering dan lebih berani di masa depan. Pemerintah sendiri mengakui bahwa isu Laut Cina Selatan merupakan persoalan yang kompleks dan telah berlangsung lama. Malaysia memposisikan diri sebagai negara berkecuali dan tetap percaya bahwa jalur diplomasi dengan Cina masih berjalan dan berfungsi. Di saat yang sama, pemerintah juga menyadari bahwa penguatan pertahanan maritim merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Harapan besar kini digantungkan pada penyelesaian proyek LCS. Kapal ini digadang-gadang akan menjadi tulang punggung baru dalam menjaga wilayah perairan Malaysia. Selain LCS, pemerintah juga menyebutkan proyek Littoral Mission Ship atau LMS yang sedang disiapkan di Turki sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan armada laut. Usulan penempatan kapal tidak berfungsi di wilayah sengketa dinilai perlu pertimbangan serius. Pemerintah menegaskan bahwa kehadiran aset laut harus memiliki fungsi operasional nyata, bukan sekadar simbol, agar tidak mengorbankan kredibilitas, keselamatan, dan martabat negara. Perdebatan ini mencerminkan kegelisahan mendalam di parlemen Malaysia. Kesiapan armada yang belum optimal,
lambannya modernisasi, serta tekanan dari kehadiran kapal asing kembali menyoroti rapuhnya persoalan maritim Malaysia, di mana diplomasi dan pertahanan belum sepenuhnya selaras dengan realitas lapangan.